Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dapat berjumpa kembali di acara Kantin Ramadan SD Muhammadiyah Kutu Arjo. Semoga dimanapun Anda berada selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan untuk selalu kita memanfaatkan waktu di mana di bulan Ramadan yang sangat mulia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Banyak sebutan-sebutan untuk mengagumkan bulan Ramadan. Salah satu keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan adalah terdapat waktu mulia yang mana siapa saja yang berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak hanya satu waktu pada bulan Ramadan yang mulia tersebut, juga bagian daripada bulan yang merupakan waktu utama dan mulia untuk kita setiap muslim berdoa agar mendapatkan kesuksesan, keberuntungan, kemenangan, dan keselamatan. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, salasatun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftar wal imamu adli wa da'watul madlum. Di antara 3 orang yang doanya tidak akan tertolak, yang pertama adalah seorang yang berpuasa hingga ia berbuka, seorang imam yang adil, dan doa orang-orang yang terdolimi. Hadis Imam Tirmidzi. Selain daripada bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa untuk berdoa, terdapat waktu lainkah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan untuk waktu yang mulia dalam berdoa? Adakah yang tahu selain hari untuk berpuasa, hari apa saja dan waktu-waktu apa saja yang baik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan coba mengungkapkan, dan saya telah merangkum setidaknya ada 7 waktu mulia dan utama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja itu? Yang pertama yaitu doa orang yang berpuasa. Sebagaimana tadi yang telah saya sebutkan, bahwa seorang yang berpuasa itu doanya pasti akan diijabah atau tidak akan tertolak. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, anna lis-shaimi 'inda fitrih da'watun la turaddu. Sesungguhnya bagi orang-orang yang berpuasa pada saat berbuka dan doa, ada doa yang tidak tertolak. Jadi hadis ini menjelaskan lebih rinci bahwa selain doanya orang yang berpuasa, doa orang yang berbuka puasa juga bagian daripada doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, waktu ijabah untuk berdoa ada di sepertiga akhir malam.
Waktu ini pasti tidak asing bagi kita dan mungkin sebagian besar mengetahuinya. Hanya saja mungkin sedikit yang memanfaatkannya. Sepertiga akhir malam seperti apa yang dimaksud? Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tanazzalu Rabbana tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir fayaqulu may yad'uni fastajib lahu may yas'alni fa'atiyah may yastaghfiruni faghfirlah." Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun di setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga akhir malam. Lalu berfirman, barang siapa yang berdoa, maka aku akan kabulkan. Dan barang siapa yang memohon, pasti aku akan perkenalkan. Dan barang siapa yang meminta ampunan, pasti aku akan mengampuni. Oleh karena itu, mari bersama-sama, terlebih di waktu Ramadan ini, kita senantiasa memiliki waktu untuk bangun di sepertiga malam, yakni makan sahur. Selain makan sahur, karena kita sudah tahu bahwa sepertiga malam itu merupakan malam yang diijabah doanya, mari kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita mendirikan sholat, kemudian mengangkat tangannya untuk berdoa dengan hajat-hajat yang telah kita miliki. Para hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian waktu utama untuk berdoa yang ketiga ada di selepas sholat fardu. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya doa apa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, beliau menjawab, "Jaufal lail akhir wa duburus sholawati maktubati." Yang artinya, di pertengahan malam yang akhir dan setiap selesai sholat fardu, itu adalah doa yang dikabulkan, paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Sunan Tirmidzi 2782. Kemudian yang keempat, waktu dijabah doa kita ada pada hari Jumat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna fi yaumil jum'ati lisa'atun la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alullaha khairan illa a'tahu iyyahu wa qala biyadihi yuqalliluha yuzhiduha." Sesungguhnya pada hari Jumat ada suatu saat yang tidak bertepatan seorang hamba muslim sholat dan memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan akan diberikan kepadanya. Beliau berisyarat dengan tangannya akan sedikitnya waktu tersebut. Sahih Bukhari. Waktu sesaat yang dimaksud memiliki beberapa perbedaan di masing-masing riwayat. Salah satunya disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwa waktu sesaat yang dimaksud tersebut adalah waktu di mana antara imam atau khatib naik mimbar sehingga selesai sholat Jumat, atau hingga selesai waktu asyar bagi orang yang menunggu sholat maghrib. Waktu utama yang kelima yaitu di antara adzan dan iqamah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah." Doa tidak akan ditolak di antara adzan dan iqamah. Sunan Abu Dawud. Kemudian waktu yang keenam, waktu yang mulia yang keenam adalah pada waktu malam Lailatul Qadar. Dan ini hanya akan kita gapai ketika kita berada di bulan Ramadan, dan saat ini kita berada di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh dengan keberkahan, dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Al-Qadr. Imam Asyuti dalam kesempatan lain menambahkan bahwa kemuliaan Lailatul Qadar mengharuskan doa setiap muslim dikabulkan. Kemudian waktu ijabah doa yang terakhir adalah doa pada hari Arafah. Dan ini akan kita dapatkan ketika kita telah memasuki hari Arafah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairud du'ai yaumu Arafah. Sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah. Sunan At-Tirmidzi. Oleh karena itu, tidak heran apabila terdapat beberapa pondok pesantren ataupun beberapa tempat-tempat yang lain yang memanfaatkan hari Arafah ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu saya juga bagian dari mereka yang mana memanfaatkan hari Arafah ini yang langsung didoakan oleh orang yang oleh abah yai yang ketika itu sedang ibadah haji di tanah suci Mekah. Alhamdulillah, demikian kurang lebih 7 waktu di mana menjadi waktu yang utama dan mulia untuk kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita manfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.